Saat itu, Yoga berkuliah di suatu universitas yang ada di kotanya. Yoga tengah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Beberapa bulan lagi, Yoga akan wisuda. Dan setelah kuliah, masih bingung mau mencari kerjaan di mana. Suatu ketika, ada salah satu temannya yang menawari pekerjaan di sebuah kantor pertanahan. Namun Yoga tidak menerima tawaran pekerjaan di kantor pertanahan itu. Karena menurut Yoga, itu tidak sesuai dengan jurusan yang diambil kuliahnya. Sementara Yoga mengambil jurusan tentang cara berbisnis. Jadi dia menolak tawaran temannya itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Yoga wisuda dan sekarang Yoga sudah memiliki gelar sarjana dengan bekal ijazah kuliahnya dari universitas ternama dengan IPK yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yoga mulai mencari pekerjaan ke sana kemari. Sempat saat itu, Yoga merantau ke kota besar, ibu kota, untuk mencari pekerjaan di beberapa perusahaan besar. Namun ternyata tidak mudah dengan apa yang dia kira. Akan tetapi Yoga tidak menyerah dan berhenti begitu saja. Di kota rantau, dia terus mencari pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Dengan usahanya Yoga juga diiringi dengan rajin berdoa. Yoga juga selalu meminta doa restu dari kedua orang tuanya yang ada di kampung saat dia akan melamar pekerjaan, supaya Yoga diberikan kelancaran dan kemudahan rezekinya. Di tanah rantau, Yoga sendirian dengan bekal uang ongkos sehari-harinya yang pas-pasan. Apalagi untuk bayar kosan yang tiap bulannya mahal. Jadi Yoga harus pintar-pintar mengelola uangnya untuk setiap harinya. Apalagi itu uang dari kedua orang tuanya, hasil dari jual kambing peliharaannya demi Yoga. Di belakang rumah kedua orang tuanya Yoga memelihara beberapa ekor kambing, memang untuk dijual. Setiap malam Yoga menyiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan di beberapa perusahaan besok paginya. Sudah puluhan perusahaan yang dilamar oleh Yoga. Akan tetapi tidak ada satupun yang nyangkut. Yoga tidak menyerah dan tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya. Singkat cerita, tiba-tiba dering telepon berbunyi dari sampingnya Yoga duduk di atas kasur. Deret, deret. Ternyata ada telepon dari temannya yang ada di kampung. Dan akun ini temannya Yoga saat SMA. "Halo Yok," ucap akun. "Iya Gun, ada apa nih tumben nelpon aku?" tanya Yoga. "Iya nih, ada yang mau aku omongin," ucapnya. "Ngomongin apa Gun? Serius amat kayaknya," jawab Yoga. "Lagi apa Yok? Sekarang masih di rantau Yok?" tanya Agun. "Ini lagi nyiapin berkas buat besok melamar kerja." "Iya, masih di rantau nih." "Ada apa sih Gun? Katanya mau ngomong," tanya Yoga penasaran. "Jadi gini Yok, di perusahaan aku bekerja masih butuh karyawan, ditempatkan sebagai HRD. Kamu mau gak Yok? Kalau mau, besok pulang kampung saja," ucap Agun. "Emangnya perusahaan apa Gun?" tanya Yoga. "Perusahaan kosmetik Yok," jawab Agun. "Oh gitu, ya sudah, nanti aku pikir-pikir lagi ya Gun. Makasih loh infonya," jawab Yoga. "Oke Yok, tapi jangan lama-lama mikirnya. Aku kasih waktu 3 hari ya. Soalnya takut nantinya sudah ada gantinya," ujar Agun. Malam itu Yoga mulai berpikir tentang tawaran dari temannya itu. Yoga mulai bimbang harus memilih pulang kampung atau masih tetap di sini saja. Sedangkan kalau Yoga masih tetap di kota rantaunya dan dia belum juga mendapat panggilan, Yoga juga nantinya pasti akan kebingungan untuk kebutuhan sehari-harinya untuk makan. Belum mendapat pekerjaan, namun uangnya habis hanya untuk kesehariannya saja. Akhirnya Yoga menelpon ibunya meminta saran. "Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu?" tanya Yoga. "Waalaikumsalam Nak, alhamdulillah baik. Kamu gimana di sana? Sudah dapat kerja?"
Tanya ibunya. Belum, Bu. Padahal sudah kesana kemari, aku melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tapi belum ada yang nyangkut juga, jawab Yoga. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu yang sabar. Mungkin belum rezeki kamu, tapi kamu harus tetap bersemangat, jangan menyerah, jelas ibunya. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Tadi temanku yang ada di kampung nelpon. Dia menawari aku pekerjaan di perusahaannya dia bekerja. Menurut ibu bagaimana ya? Aku ambil atau tidak? Soalnya di rantau juga uangnya sudah pas-pasan, Bu. Tidak akan cukup. Jelas Yoga. Kalau begitu ya lebih baik kamu kerja di sekitar kamu saja, Nak. Ibu juga bisa lebih dekat denganmu. Dan ibu tidak terlalu khawatir, jawab ibu. Iya, Bu. Kalau begitu besok Yoga pulang ya, Bu, ucap Yoga. Iya, Nak. Kamu hati-hati di jalan ya. Sekarang kamu istirahat dulu, jawab ibunya. Aku mau mengemasi barang-barangnya dulu, Bu. Nanti baru istirahat. Udah dulu ya, Bu, ucap Yoga. Yoga pun mengakhiri teleponnya dan dia tidak melanjutkan kembali menyiapkan berkas lamarannya. Yoga mulai mengemasi barang-barang bawaannya ke dalam tas besar yang dibawanya dari kampung. Setelah selesai mengemasi semua barang-barang bawaannya itu, dia langsung istirahat untuk besok pulang kampung. Sebelum tidur, Yoga sempat memesan tiket kereta terlebih dulu. Yoga memilih pakai kereta karena supaya lebih cepat sampainya dan anti macet. Kebetulan uang yang dibawanya dari kampung sebulan yang lalu masih ada dan cukup untuk ongkos pulang ke kampung. Yoga bersiap-siap untuk tidur. Dia pun tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, Yoga sarapan terlebih dulu sebelum pulang ke kampung. Setelah selesai sarapan, Yoga langsung menghampiri ke rumah ibu pemilik kosan untuk mengembalikan kunci sekalian berpamitan dengannya. Kebetulan juga Yoga hari itu sudah genap sebulan ngekos di kosan tersebut. Rumah ibu pemilik kosan yang Yoga tempati itu tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter saja. Kalau jalan kaki juga hanya beberapa langkah saja. Tok, tok, Assalamualaikum, ucap Yoga. Waalaikumsalam. Nak Yoga, mau kemana sudah rapi pagi-pagi gini? Tanyanya. Iya, Bu, ini saya mau mengembalikan kunci. Saya juga mau pamit pulang kampung, Bu. Makasih ya, Bu. Ibu sudah baik sama saya selama di sini, ucap Yoga. Kenapa pulang kampung, Nak? Kan belum dapat kerjaan, tanyanya. Iya, Bu. Saya mau cari kerja di kampung saja. Di sini ternyata susah, Bu, jawab Yoga. Ya sudah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Semoga cepat dapat kerjaan, ucapnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Yoga. Yoga pergi meninggalkan kosan dan dia langsung pergi ke stasiun dengan menggunakan taksi online yang sudah dipesannya tadi pagi. Yoga berangkat menuju ke stasiun sekitar pukul 7 pagi. Sesampainya di stasiun, ternyata kereta keberangkatannya tertunda. Katanya keretanya ada kendala. Jadi Yoga harus menunggu lama di stasiun. Karena bosan, Yoga memutar musik dari HP-nya, memakai headset di telinganya. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya kereta keberangkatan menuju ke kotanya Yoga datang juga. Dia langsung masuk ke dalam gerbong kereta dan dia kebagian duduk di samping jendela. Jadi Yoga bisa melihat pemandangan di sepanjang perjalanan. Perjalanan yang ditempuh sekitar 6 jam. Perkiraan Yoga akan sampai sore, sekitar pukul 2. Karena semalam Yoga sudah tertidur pulas, jadi Yoga tidak merasakan ngantuk di sepanjang jalan. Dia hanya menatap layar HP-nya di sepanjang jalan. Beberapa jam kemudian, Yoga akhirnya sampai juga di stasiun kotanya. Kedua orang tuanya sudah datang untuk menjemput Yoga dengan menggunakan mobil. Dari stasiun kota menuju ke rumahnya Yoga menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sesampainya di rumah, Yoga langsung istirahat karena lelah di perjalanan.
Malam harinya Yoga menyiapkan berkas lamarannya untuk besok Yoga bawa ke perusahaan tempat temannya bekerja. Yoga menelpon Agun, menanyakan tentang tawaran pekerjaan yang ditawari Agun. "Halo Gun," ucap Yoga. "Iya Yog, gimana kamu sudah pikirkan?" tanya Agun. "Sudah Gun, aku sudah di kampung. Jadi kapan nih aku bisa langsung melamar pekerjaannya?" tanya Yoga. "Oke kalau gitu, besok kamu datang ke perusahaan sama aku, nanti aku jemput," ucap Agun. "Iya Gun, makasih ya," jawab Yoga. "Iya sama-sama Yog," jawabnya. Singkat cerita, keesokan harinya Yoga bersiap-siap dengan menggunakan pakaian yang rapi dan menyiapkan berkas yang akan dibawanya untuk melamar. Sebelumnya juga Yoga sudah sarapan terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Yoga dijemput oleh Agun untuk pergi ke perusahaan. "Assalamualaikum," ucap Agun. "Waalaikumsalam, yuk Gun, berangkat sekarang," pinta Yoga. "Widih, semangat banget bro," jawab Agun. "Iya dong, harus semangat," ucap Yoga. Mereka pergi ke perusahaan berboncengan dengan menggunakan motornya Agun. Sesampainya di kantor, Yoga bertemu dengan pemilik perusahaan, yaitu bosnya. Berkas lamaran Yoga diterima oleh bosnya. Namun Yoga harus menunggu beberapa hari terlebih dahulu tentang keputusan dari bos perusahaan itu. Akhirnya Yoga pun pulang sendiri dengan menggunakan angkutan umum. 3 hari kemudian, Yoga mendapat panggilan dari bosnya kalau Yoga diterima dan mulai besok Yoga sudah bisa masuk bekerja sebagai HRD. Yoga sangat senang dan bersyukur karena akhirnya Yoga mendapat pekerjaan yang selama ini dia nanti-nantikan. Singkat cerita, keesokan harinya Yoga berangkat bekerja ke perusahaan untuk bekerja pertama kalinya. Yoga berangkat ke perusahaannya dengan menggunakan sepeda motornya karena Yoga tidak ingin mengecewakan temannya, yaitu Agun, yang sudah menawarkan dirinya pekerjaan di perusahaan itu. Yoga akan bekerja sebaik mungkin dan akan rajin bekerja. Karena akhir-akhir ini perusahaan terjadi penurunan dari pihak marketing. Akhirnya Yoga harus memikirkan bagaimana caranya supaya produk kosmetik perusahaannya itu berkembang dan maju kembali serta banyak peminatnya. Yoga pun menemukan ide untuk membuat promosi dan diskon terhadap produk kosmetiknya. Akhirnya Yoga memerintahkan bawahannya untuk membuat papan reklame yang besar di perusahaannya. Yoga memerintahkan 2 karyawan laki-laki untuk memasang papan reklame ke lantai atas. Keduanya naik ke atas dan saling bekerja sama. Namun saat sedang memasang banner, papan reklamenya tiba-tiba saja Joko terjatuh dari lantai atas karena dia kesetrum arus listrik. Sedangkan Ali yang satunya ini pingsan di lantai atas. Suasananya menjadi kisruh. Semua panik melihat kejadian itu. Ali dibawa ke klinik dan coba untuk dibangunkan. Beberapa menit kemudian, sekitar 15 menit, akhirnya Ali terbangun. Sedangkan Joko dia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan. Namun saat diperiksa oleh dokter, kata dokter, Joko sudah tidak bisa terselamatkan karena luka bakar akibat kesetrum. Hingga akhirnya perusahaan kosmetiknya itu tiba-tiba saja mengalami diambang kebangkrutan. Yoga sebagai HRD harus lebih memikirkan untuk kedepannya, untuk tidak sampai perusahaannya bangkrut. Namun saat diadakan rapat, semua karyawan berbeda argumen dan saling menyalahkan. Hingga akhirnya Yoga sempat melawan bosnya karena dituduh Yoga tidak becus dalam bekerja. Padahal selama ini Yoga sudah bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan milik bosnya itu. Suatu ketika di depan perusahaan Yoga bekerja, ada seseorang karyawan perempuan yang saat mau menyeberang pulang bekerja naik motor. Tiba-tiba perempuan itu kecelakaan, tertabrak mobil yang melaju sangat kencang. Beberapa orang yang melihat kejadian itu sangat ngeri karena darahnya bercucuran di aspal keluar dari kepalanya. Salah satunya menghubungi pihak rumah sakit untuk segera didatangkan ambulan. Dan karyawan perempuan itu saat dibawa ke rumah sakit, di sepanjang perjalanan
perempuan itu tidak terselamatkan. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di dalam ambulan menuju ke rumah sakit. Karena karyawan perempuan itu mengalami cedera dalam di kepalanya karena benturan keras akibat dirinya terpental jauh dari tempat kejadian. Namun saat meninggal dunia, perempuan itu dalam keadaan wajahnya membiru dan matanya melotot. Ada juga di perusahaannya Yoga bekerja. Dia mendapat kabar kalau dari salah satu karyawannya sedang bekerja tangannya terkena mesin hingga jari tangannya patah. Karyawan tersebut seketika pingsan di tempat kerjanya karena tidak kuat melihat darah yang keluar dari tangan yang begitu banyak sekali keluarnya. Karyawan laki-laki itu dibawa ke rumah sakit. Namun setelah beberapa hari dibawa pulang dari rumah sakit, karyawan laki-laki itu sakit parah dan tangannya membusuk. Hingga akhirnya karyawan laki-laki itu mengembuskan nafas terakhirnya. Kabarnya juga karyawan laki-laki itu meninggal sama keadaannya dengan perempuan yang meninggal saat kecelakaan di depan perusahaannya. Meninggalnya dengan keadaan wajah yang membiru dan kedua matanya melotot. Singkat cerita, bosnya Yoga ini menjadi berubah terhadap Yoga entah kenapa. Bosnya sekarang lebih sering memarahi Yoga dan mencari-cari kesalahan dari Yoga. Padahal Yoga tidak melakukan kesalahan, tapi di mata bosnya itu Yoga selalu salah. Hingga akhirnya Yoga hanya bisa mengalah dan sabar menghadapi perlakuan bosnya terhadap Yoga. Setiap harinya Yoga ditugaskan untuk selalu lembur hingga malam. Sampai tubuhnya Yoga ini tidak terlalu fit. Karena kecapean, seharinya selalu bekerja dari pagi hingga malam, sampai sekitar pukul 10 malam tanpa henti. Sampai ibunya menasihati kepada Yoga agar tidak terlalu diforsir kerjanya. Karena Yoga sekarang jarang sekali di rumah. Pulang ke rumahnya hanya untuk tidur saja. Kalau hari libur pun, Yoga selalu menghabiskan waktunya untuk tidur saja. Karena lelah selama seminggunya sudah bekerja dan tenaganya yang dipakai serta otaknya harus ada jeda untuk istirahat. Saat hari libur, ibunya selalu membuatkan jamu untuk Yoga supaya tubuhnya kuat dan fit. "Yok, kamu jangan terlalu ngoyo gitu kerjanya, nanti kamu sakit," ucap ibunya. "Gak apa-apa bu, ini kan sudah tugasku menjadi HRD," jawabnya. "Ya tapi kan kamu setiap hari pulang selalu terlambat sendiri dari yang lain. Bosmu itu keterlaluan," ucap ibunya. "Sudah bu, gak apa-apa. Doakan aku saja biar aku tetap sehat dan diberikan kemudahan," jawab Yoga. Suatu ketika saat Yoga sedang lembur di kantornya, dia sendirian di ruangannya, dan malam itu hanya Obi yang serta satu sekretaris yang lembur di kantor. Sedangkan karyawan yang mendapat shift malam juga banyak, namun letaknya jauh. Para karyawan di gedung, sedangkan Yoga di dalam kantor. Saat itu sedang mengerjakan tugasnya, Yoga sedikit mengantuk. Akhirnya Yoga memanggil Obi untuk dibuatkan kopi, supaya kantuknya hilang. Obi pun datang menghampiri ke ruangan Yoga dengan membawakan secangkir kopi. "Tok, tok, permisi pak," ucap Obi. "Iya, masuk mas," jawab Yoga. "Taruh situ saja mas," tambah Yoga. Obi pun meletakkan secangkir kopinya di atas meja kerjanya Yoga. Setelah meminum kopi tersebut, perlahan rasa kantuknya Yoga mulai menghilang. Yoga jadi lebih fokus untuk bekerja. Sekitar pukul 9 malam, Yoga melihat ada bayangan hitam di tembok ruangan kerjanya. Bayangan itu seperti manusia, namun dengan tubuh yang sangat besar dan tinggi. Akan tetapi di ruangan itu tidak terdapat siapa-siapa. Yoga pun saat melihat bayangan hitam itu tidak terlalu menghiraukannya. Dia kembali fokus mengerjakan tugasnya. Yoga tiba-tiba dikejutkan dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya dengan cukup keras. Brak! Membuat tubuhnya Yoga terperanjat kaget. Kebetulan saat itu pintu ruangannya itu sedikit terbuka dan tidak tertutup rapat.
Astagfirullah, ucap Yoga. Saat malam itu, padahal juga tidak ada angin kencang yang lewat di ruangan tersebut. Namun anehnya kenapa pintu bisa tertutup dengan sendirinya, dan bayangan hitam itu perlahan berjalan menghilang entah kemana. Pintu ruangannya akhirnya tertutup, dan juga melanjutkan kembali pekerjaannya yang masih menumpuk itu. Dengan tubuh yang sebenarnya sudah lelah, dan ingin sekali membaringkan tubuhnya di kasur. Namun juga tidak menyerah, dan dia benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, kertas yang ada di meja kerjanya terjatuh ke lantai. Padahal tidak ada angin dan tidak tersenggol oleh Yoga sama sekali. Akhirnya Yoga pun mengambil kertas yang jatuh ke lantai itu. Saat tangannya ke lantai, ternyata tidak sampai. Akhirnya Yoga turun dengan tubuhnya. Saat melihat ke kolong meja kerjanya, tiba-tiba Yoga dikejutkan dengan sebuah tangan yang penuh dengan darah keluar. Akan tetapi, hanya ada tangan saja di bawah kolong mejanya. Sontak Yoga terkejut dan berteriak, "Ah!" Saat Yoga akan berlari keluar dan mau membuka pintunya, tiba-tiba saja pintunya tertutup dengan sendirinya. Yoga berusaha meminta tolong, tapi sepertinya di dalam kantor itu tidak ada yang mendengar suara teriakannya. Karena di kantor hanya ada Yoga, sekretaris, dan Opi saja saat itu. Tolong saya." Tidak ada satupun orang yang datang menolongnya. Hingga akhirnya Yoga berdiri di pojok pintu, dengan tubuh yang bercucuran keringat dingin dan tubuh yang gemeteran. Yoga terus membacakan doa-doa yang dihafalnya untuk menenangkan dirinya. Namun tetap saja, Yoga tidak bisa tenang. Apalagi tiba-tiba muncul sesosok wanita berpakaian merah. Sosok wanita itu menangis di pojokan dengan wajahnya yang penuh darah dan hancur, membuat Yoga berdiri kaku dan seperti mati rasa melihat penampakan itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yoga jatuh pingsan karena tidak kuat melihatnya dan shock. Apalagi saat itu Yoga sangat kelelahan sekali. Yoga pingsan sampai pagi hari. Hingga pagi harinya karyawan yang satu ruangan dengan Yoga datang membuka pintu. Dia terkejut saat melihat Yoga terkapar pingsan di lantai. Akhirnya Agun memberitahu kepada karyawan lain untuk dibawa pulang ke rumahnya. Saat itu, tiba-tiba saja bosnya baik dan memberi keringanan kepada Yoga untuk istirahat di rumah. Yoga dibawa pulang, dan tiba-tiba saja Yoga tubuhnya demam tinggi, serta tubuhnya menggigil. Setelah sadar, Yoga merintih kesakitan pada perutnya. Saat itu, karena kedua orang tuanya panik dan cemas dengan anak semata wayangnya, akhirnya Yoga dibawa oleh kedua orang tuanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, Yoga langsung diperiksa oleh dokter. Saat selesai diperiksa, kata dokter Yoga mengidap sakit tipes. Karena memang selama kerja di perusahaan kosmetik itu, Yoga jarang sekali makan, dan dia juga kecapean. Tenaganya diforsir setiap harinya tanpa henti. Akhirnya Yoga izin untuk beberapa hari tidak masuk bekerja. Saat malam hari, Yoga bermimpi buruk. Yoga bermimpi di sebuah hutan. Di dalam hutan itu, Yoga melihat banyak orang. Namun orang-orang tersebut terlihat pucat dan berwajah datar semua. Tiba-tiba ada sosok perempuan yang datang menghampiri Yoga dan menarik tangannya memaksa Yoga untuk ikut dengannya. "Ayo ikut aku, Mas," ucap wanita itu. "Tidak mau," jawab Yoga dengan menahan tubuhnya agar tidak ikut dengan wanita itu. Seketika Yoga terbangun dengan keadaan nafas yang terengah-engah dan tubuhnya berkeringat seperti habis mandi. Spraynya saja ikut basah semua dengan keringatnya. Sampai akhirnya Yoga terbangun dan tidak bisa tertidur kembali karena masih memikirkan mimpinya itu. Saat tengah dini hari,
Yoga tidak bisa tertidur kembali. Tiba-tiba Yoga melihat ada bayangan hitam berdiri di kamarnya. Sosok bayang hitam itu seketika berubah menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan, dengan tubuh yang tinggi besar dan matanya yang memerah, serta gigi taring yang keluar dengan bentuk panjang dan tajam. Sosok genderuwo itu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba saja menghilang. Yoga benar-benar ketakutan dan jantungnya serasa mau copot. Tiba-tiba saja Yoga merasa kalau dadanya sesak sekali dan tubuhnya menggigil, padahal sedari tadi dia gerah karena tubuhnya berkeringat. Yoga memanggil-manggil ibunya dengan keras dari kamarnya, karena kamarnya Yoga dengan kedua orang tuanya bersampingan. "Bu, Pak." Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya menghampiri ke arah Yoga. "Ya Allah, kamu kenapa lagi ini, Nak?" ucap ibunya, lalu memeluk Yoga dan menangis. Tubuhnya masih terus menggigil dan keringatnya mulai menghilang. Ibunya pun langsung pergi ke dapur untuk mengompres kepalanya Yoga yang panas sekali. Yoga masih saja terus menggigil, wajahnya sangat pucat pasi. Kedua orang tuanya pun mendoakan Yoga supaya membaik. Kedua orang tuanya membacakan Al-Quran untuk Yoga. Namun masih saja Yoga tidak ada perubahan sama sekali. Keesokan paginya, Yoga dibawa kembali ke rumah sakit karena tiba-tiba saja sekujur tubuhnya Yoga ini keluar bintik-bintik merah. Saat diperiksa oleh dokter, katanya hanya sakit gatal biasa, dan akhirnya dokter hanya memberikan salep untuk Yoga. Beberapa hari kemudian, bintik-bintik merah yang ada di sekujur tubuhnya Yoga ini malah semakin parah, dan Yoga tak tertahankan dengan rasa gatalnya. Sampai akhirnya Yoga dibawa ke dokter spesialis kulit. Namun hasil rongsennya mengatakan bahwa kulitnya Yoga normal dan tidak mengalami sakit apa-apa. Membuat kedua orang tuanya bingung harus membawa Yoga kemana lagi. Malam harinya Yoga bermimpi kembali. Dia bermimpi di hutan yang malam itu dia mimpikan. Di dalam hutan itu seperti biasa, ada sebuah istana yang besar dan megah. Di dalam istana banyak orang yang sibuk bekerja di sana, namun dengan wajah yang pucat dan wajah yang datar. Ada juga beberapa orang yang dirantai di dalam istana itu. Dan betapa terkejutnya Yoga saat ia melihat di antara orang yang dirantai itu, Yoga melihat tubuhnya Yoga sendiri juga ada di sana dan sedang dirantai. Tiba-tiba ada sosok anak kecil laki-laki datang menghampiri ke arah Yoga. "Kak, ayo main Kak. Ayo Kak, ikut aku," ucap anak kecil itu. "Tidak mau Dek," ucap Yoga. Seketika Yoga terbangun karena dibangunkan oleh ibunya. Ibunya datang ke kamarnya Yoga karena mendengar Yoga sedang berteriak-teriak sendiri. Yoga, bangun Nak," ucap ibunya. Yoga pun terbangun dengan nafas yang tidak beraturan dan tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi bajunya. "Kamu kenapa Yo? Kamu mimpi buruk?" tanya ibunya. "Iya Bu," jawab Yoga. "Sebelum tidur, makanya berdoa terlebih dulu," ucap ibunya. Namun Yoga terdiam dan tidak menjawab apa yang dikatakan ibunya. Saat itu Yoga sudah mendingan dan tidak panas lagi tubuhnya. Keesokan harinya, Yoga berniat untuk berangkat ke kantor untuk bekerja. Padahal belum sepenuhnya Yoga pulih. Akan tetapi dia tetap ngotot untuk berangkat bekerja karena Yoga anaknya keras kepala. Akhirnya kedua orang tuanya mengizinkan Yoga untuk berangkat bekerja. Saat bekerja, Yoga sangat fokus mengerjakan tugasnya yang menumpuk. Namun bosnya sekarang berbuat baik kepada Yoga dan tidak terlalu memarahi Yoga serta tidak menuntut Yoga untuk lembur setiap harinya. Ketika hari mulai petang, Yoga lembur karena mau menyelesaikan semua tugasnya yang menumpuk. Karena sudah seminggu Yoga tidak berangkat bekerja. Tiba-tiba saja saat sore hari, semua karyawan pulang. Pandangan Yoga kabur saat menatap layar laptopnya.
Teman yang ada di ruangannya pun menegur Yoga. "Yok, kamu gak apa-apa?" tanya Agun. "Gak apa-apa Gun," jawab Yoga. "Tapi Yok, kamu terlihat sangat pucat. Lebih baik pulang saja, istirahat," ucap Agun. "Gak apa-apa, aku kan harus lembur," jawab Yoga. "Gak usah memaksakan diri Yok, kamu kan baru sembuh," jawab Agun. "Pulang saja istirahat, aku anterin yuk," tambah Agun. Akhirnya Yoga pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Agun untuk pulang dan istirahat. Yoga diantar pulang oleh Agun. Sesampainya di rumah, Yoga ambruk di atas kasur karena tubuhnya sudah sangat lemas dan pusing di kepalanya. Yoga tertidur hingga malam. Saat tidur, Yoga bermimpi kalau Yoga berada di dalam hutan itu lagi. Kali ini Yoga melihat ada sosok genderuwo di dalam hutan tersebut. Sosok genderuwo itu berdiri di depan istana dengan tatapan tajam kepada Yoga, dengan matanya merah menyala dan gigi taring yang keluar seperti siap untuk menerkam mangsanya. Sosok genderuwo itu yang Yoga lihat saat di dalam kamarnya waktu itu. "Ayo, sini cepat," ucap sosok genderuwo itu. "Tidak, saya tidak mau," teriak Yoga. Yoga berlari dengan sekencang-kencangnya dari dalam hutan itu. Namun sosok genderuwo itu tiba-tiba saja mengejar Yoga dengan berlari sehingga membuat tanah di dalam hutan seperti mengalami gempa. Yoga pun kesusahan berlarinya karena tanahnya berasa goyang-goyang. Yoga terus berlari dengan terus membacakan doa-doa yang dia hafal. Dan tiba-tiba saja Yoga terbangun dengan teriakan, membuat ibunya yang tidur di sampingnya itu terperanjat. "Ah, ada apa Yok?" tanya ibunya. Seketika Yoga menangis dan memeluk ibunya dengan sangat erat. Tiba-tiba saja tubuhnya Yoga kembali panas dan menggigil. Ibunya mengambilkan air hangat untuk dikompreskan ke dahinya Yoga. Keesokan harinya Yoga tidak berangkat bekerja lagi. Yoga masih demam tinggi dan tubuhnya menggigil. Akhirnya kedua orang tuanya membawa Yoga ke Pak Kiai karena tidak bisa melihat anaknya harus sakit seperti itu terus-menerus. Sedangkan sudah beberapa kali periksa, Yoga tidak kunjung sembuh, padahal obatnya sudah sampai habis. Singkat cerita, Yoga dan kedua orang tuanya mendatangi ke rumah salah satu kiai yang ada di kampungnya Yoga. Saat sampai di rumahnya Pak Kiai, Yoga dipapa oleh kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam. Pak Kiai mempersilahkan mereka untuk duduk. "Ya ampun nak, kasihan kamu," ucap Pak Kiai tiba-tiba. "Kenapa dengan anak saya Pak?" tanya ibu. "Yang sabar ya Pak, Bu. Bosnya ini kurang ajar terhadap Yoga," ucap Pak Kiai. "Kurang ajar gimana ya Pak Kiai maksudnya?" tanya bapaknya penasaran. "Sudah, nanti saya kasih tahu. Saya mau masuk dulu," ucap Pak Kiai. Tiba-tiba Pak Kiai masuk ke dalam kamar untuk melakukan doa-doa dan sholat. Setelah sholat, Pak Kiai datang dan membawakan sebotol air putih yang sepertinya sudah didoakan oleh Pak Kiai. "Ini silakan nanti kamu minum ya, supaya mendingan," ucap Pak Kiai. Yoga hanya menganggukkan kepalanya, pertanda mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Kiai. "Anak saya kenapa Pak Kiai sebenarnya?" tanya bapak. "Yoga ini mau dijadikan tumbal pesugihan oleh bosnya," jelas Pak Kiai. "Astagfirullah," ucap bapak ibu. "Jangan khawatir, nanti akan saya bantu. 3 hari lagi kamu kesini lagi," ucap Pak Kiai. Setelah mengetahui itu, Yoga dan kedua orang tuanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yoga langsung meminum air putih pemberian dari Pak Kiai. Sesaat meminum air putih dari Pak Kiai, Yoga merasa lebih baik tubuhnya dan tidak demam lagi. Namun Yoga masih saja memikirkan kenapa bosnya melakukan seperti itu kepada Yoga. Setelah dipikir-pikir, Yoga mengingat semua kejadian yang dilakukan kepada bosnya. Dan Yoga baru sadar kalau dia pernah melawan bosnya, dan mungkin itu sebabnya bosnya akan menumbalkan Yoga.
Sore hari menjelang petang, tiba-tiba Yoga tertidur di sofa ruang tamunya. Dan Yoga bermimpi kalau dia didatangi oleh sosok genderuwo itu lagi ke rumahnya. Sosok genderuwo itu menatap tajam dan mengatakan kepada Yoga kalau dia akan membawa anak buahnya. Aku akan datang besok membawa rombongan banyak orang, ucapnya. Seketika Yoga terbangun dan tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ibunya pun datang menghampiri Yoga yang sedari sore tertidur di sofa. Kamu kenapa lagi, Yok? Tanya ibunya. Aku mimpi buruk lagi, Bu. Sosok itu akan datang besok ke rumah, ucap Yoga. Kamu tenang, Nak. Jangan takut. Yang penting kita harus tetap baca doa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ibunya. Iya, Bu, jawab Yoga sembari memeluk ibunya. Singkat cerita, malam hari berikutnya, Yoga benar-benar didatangi oleh sosok genderuwo dan beberapa sosok makhluk yang datang menghampiri Yoga ke rumah. Sosok genderuwo itu membawa sosok kuntilanak, tuyul, buto hijau, dan sundel bolong. Yoga juga melihat ada beberapa orang dia kenal. Orang-orang tersebut adalah yang saat itu Yoga lihat saat sedang memasang reklame dan meninggal. Serta Yoga melihat ada sosok perempuan yang kecelakaan di depan perusahaannya dia bekerja. Ada juga karyawan laki-laki dengan tangan dan jari yang terpotong. Semuanya berwajah pucat pasi dan dengan keadaan yang berbeda-beda. Sontak Yoga berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Ibu dan bapaknya datang menghampiri Yoga dan memeluk Yoga. Yoga membenamkan kepalanya di dalam pundak ibunya karena dia tidak kuat melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu datang di rumahnya. Tidak hanya itu, Yoga juga mencium aroma bau yang sangat tidak enak sekali, seperti bau bangkai dan darah yang sangat anyir. Namun anehnya yang bisa melihat hanya Yoga saja. Kedua orang tuanya tidak melihat sosok-sosok itu. Malam itu juga ayahnya memanggilkan Pak Kiai untuk membantu mengusir sosok-sosok itu. Saat Pak Kiai datang, sosok genderuwo itu seketika murka dan marah. Siapa kamu? Ucap Pak Kiai. Bukan urusanmu, ucap sosok genderuwo. Cepat jawab atau saya bakar kamu, jawab Pak Kiai. Aku utusan dari Nyi Roro Kidul untuk ambil anak itu, jawabnya. Tidak usah ambil anak itu, kamu pergi saja, atau mau saya bakar dengan ayat-ayatnya, ucap Pak Kiai. Seketika Pak Kiai merapalkan doa-doanya untuk mengusir sosok-sosok makhluk gaib itu. Beberapa saat kemudian, sosok genderuwo dan sosok-sosok yang lainnya itu seketika menghilang dengan sendirinya. Kamu tenang, jangan takut, ucap Pak Kiai kepada Yoga. Yoga masih terus menangis karena dia tidak kuat jika harus melihat sosok seperti itu setiap harinya, baik di nyata atau bahkan di mimpinya. Yoga selalu diteror. Lalu Pak Kiai mendoakan Yoga dengan memberikan air putih lagi. Keesokan harinya, Yoga mendingan, namun tubuhnya terasa sakit semua, seperti habis dipukuli oleh beberapa orang. Akhirnya ibunya membuatkan jamu tradisional untuk Yoga, agar tubuhnya lebih enteng lagi. Siang itu saat Yoga sedang menonton televisi, tiba-tiba Yoga melihat ada sosok bayangan hitam di belakang televisinya. Bayangan hitam itu seperti sedang mengawasi Yoga yang sedang duduk di samping ibunya. Seketika bayangan hitam itu berubah menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan, membuat bulu kuduk Yoga berdiri merinding. Yoga langsung memeluk ibunya dan tidak berani untuk menatap ke arah genderuwo itu, karena genderuwo itu sangat menyeramkan sekali. Kamu kenapa, Yok? Tanya ibunya. Itu, Bu, ada genderuwo di belakang televisi, jawab Yoga. Astagfirullah, berdoa Yok, istighfar, ucap ibunya. Kita sama-sama berdoa ya, tambah ibunya. Akhirnya Yoga dan ibunya berdoa bersama, dan beberapa saat kemudian sosok genderuwo itu menghilang dengan sendirinya. Sedangkan bapaknya Yoga sedang berada di belakang rumahnya memberi makan untuk kambing-kambing peliharaannya. Wajahnya Yoga terlihat sangat pucat tiba-tiba.
dan tubuhnya dingin. Ibunya sangat panik dan teriak memanggil suaminya. Pak, sini Pak. Yoga Pak, teriak ibunya. Yoga, kenapa lagi Bu? Tanyanya. Bapaknya pun menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Yoga. Lalu bapak langsung pergi ke tempat Pak Kiai untuk meminta tolong kembali. Tok tok, Assalamualaikum, ucap Bapak Yoga. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Tanya Pak Kiai. Tolongin anak saya Pak. Yoga tiba-tiba pucat sekali. Jelas bapaknya. Kalau begitu, ayo kita ke sana, ucap Pak Kiai. Pak Kiai pun bersedia untuk datang ke rumah melihat keadaannya Yoga. Saat Pak Kiai sampai di rumahnya, Yoga sudah pingsan dengan tubuhnya yang sangat dingin dan memucat. Astagfirullah, Yoga dalam bahaya ini, ucap Pak Kiai. Terus bagaimana Pak Kiai caranya? Tanya ibunya. Tenang, saya akan mencobanya, jawab Pak Kiai. Lalu Pak Kiai duduk di samping Yoga yang tengah terbaring lemah. Pak Kiai terus membacakan doa dengan khusyuk. Dan tiba-tiba sosok genderuwo itu datang ke dalam ruangan televisi itu lagi. Sosok genderuwo itu tertawa terbahak-bahak. Kembalikan sukmanya. Kenapa kamu ambil sukmanya anak ini? Ucap Pak Kiai. Namun sosok genderuwo itu masih terus tertawa senang karena sudah mendapat target tumbal selanjutnya. Dia sudah ikut dengan Nyi Roro Kidul. Aku diutus untuk ambil anak ini, ucapnya. Kembalikan sekarang, atau mau kamu saya hancurkan sekarang juga, ucap Pak Kiai. Kalau mau anak ini kembali, ada syaratnya, ucapnya. Apa syaratnya? Tanya Pak Kiai. Sebagai gantinya anak itu, saya minta kepala kerbau hitam, ucapnya. Baik, tapi setelah itu sukmanya dikembalikan segera, ucap Pak Kiai. Sosok genderuwo itu seketika menganggukkan kepalanya dan menghilang dengan perlahan-lahan. Bagaimana Pak Kiai? Tanya ibunya. Sosok genderuwo itu meminta syarat jika Yoga ingin dikembalikan sukmanya, ucap Pak Kiai. Apa syaratnya Pak Kiai? Tanya bapak. Kepala kerbau hitam, jawabnya. Kalau begitu, nanti secepatnya saya akan mencari kepala kerbau hitam itu Pak Kiai, jawab Bapak Yoga. Lalu Pak Kiai membacakan doa untuk Yoga. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Yoga tersadarkan diri. Namun masih saja tubuhnya ini masih pucat dan seperti orangnya sudah meninggal. Karena sukmanya sudah dibawa oleh sosok genderuwo itu ke dalam istananya Nyi Roro Kidul. Hari berikutnya, bapaknya Yoga mencarikan seekor kerbau untuk dijadikan syaratnya mengambil sukmanya Yoga. Bapak mencari ke sana kemari, dari kampung satu ke kampung lain. Bahkan bapak pergi mencari kerbau hitam itu sampai ke kota. Karena mencari kerbau hitam itu tidak mudah. Dan akhirnya bapak menemukan kerbau hitam tersebut di salah satu kota. Setelah cocok, bapak pun langsung mengambil seekor kerbau hitam itu. Kerbau hitam itu dibawa dengan menggunakan truk untuk dibawa ke rumah. Setelah di rumah, kerbau hitam itu disembelihkan oleh Pak Kiai dengan dibacakan doa terlebih dahulu. Setelah selesai, kerbau hitam itu langsung disiapkan bersama dengan beberapa sesajen. Dan malam harinya, Pak Kiai, Yoga, serta kedua orang tuanya berdoa bersama di dalam rumahnya Yoga. Pak Kiai duduk bersila diikuti dengan Yoga yang ikut membaca doa mengikuti apa yang dibacakan oleh Pak Kiai. Orang tuanya pun ikut membacakan doa dengan khusyuknya. Beberapa saat kemudian, Pak Kiai dan Yoga tiba-tiba berada di sebuah hutan dan masuk ke dalam istana yang sama seperti di dalam mimpinya Yoga. Lalu Pak Kiai memanggil sosok genderuwo dan Nyi Roro Kidul. Mereka pun menampakkan dirinya di hadapan Pak Kiai dan Yoga. Ada apa kalian kesini? Ucap Nyi Roro Kidul. Kembalikan sukmanya, saya sudah membawakan syaratnya, ucap Pak Kiai. Tidak bisa, ucap Nyi Roro Kidul. Kan sosok genderuwo itu sudah melakukan perjanjian dengan saya. Kalau saya sudah menyiapkan syaratnya,
Sukmanya akan dikembalikan. Tapi kenapa berubah? Ucap Pak Kiai. Saya sudah menyukai anak ini dan akan saya jadikan suami saya, ucap Nyi Roro Kidul. Karena sudah naik pitam, akhirnya Pak Kiai berperang dengan Nyi Roro Kidul. Dengan sekuat tenaganya, Pak Kiai terus membacakan doa-doanya. Dan ternyata Pak Kiai menang dari perang dengan Nyi Roro Kidul. Akhirnya Nyi Roro Kidul itu mengembalikan sukmanya juga, yang terlihat sedang dirantai di dalam istananya. Setelah selesai sukmanya dikembalikan, akhirnya Yoga sudah kembali normal seperti semula. Pak Kiai dan Yoga kembali lagi ke tempat semula, dan seketika tubuhnya Yoga menjadi enteng dan segar kembali. Kedua orang tuanya merasa sangat bersyukur karena Yoga sudah kembali seperti semula. Setelah selesai dari tempatnya Nyi Roro Kidul, lalu Yoga didoakan lagi oleh Pak Kiai agar jiwanya pulih. Dan Pak Kiai menyarankan kepada Yoga untuk segera keluar saja dari tempatnya bekerja. Besok pokoknya kamu harus segera keluar dari perusahaan itu apapun alasannya, supaya kamu tidak terjebak kembali dalam kesesatan bosmu itu, ucap Pak Kiai. Iya Pak Kiai, baik. Terima kasih ya Pak Kiai, jawab Yoga. Ini tasbih, pegang dan nanti kamu simpan ini dengan baik sebagai jaga-jaga dan untuk menangkal sosok gaib, ucap Pak Kiai. Akhirnya Yoga pun menerima tasbih pemberian dari Pak Kiai dan disimpannya di bawah bantal tidurnya. Singkat cerita, keesokan harinya Yoga berangkat ke kantor perusahaannya dan berniat untuk berpamitan keluar dengan baik-baik kepada bosnya itu. Kali ini Yoga ditemani oleh bapaknya untuk pergi ke kantor untuk berbicara dengan bosnya. Yoga masuk ke dalam ruangan bosnya bersama dengan bapaknya. Tok, tok, permisi Pak, ucap Yoga. Iya, silakan masuk, jawabnya. Yoga dan bapaknya langsung membuka pintu kantornya dan masuk ke dalam. Yoga, ada apa Yok? Tanya bosnya. Silakan duduk dulu Yok, Pak, ucap bosnya. Tanpa lama-lama, Yoga langsung menyatakan apa niatnya datang ke dalam ruangan bosnya. Jadi begini Pak, saya mulai hari ini mau resign dan tidak akan kerja lagi di sini, ucap Yoga. Loh, memangnya kenapa Yok? Tanya bosnya. Tidak apa-apa Pak, saya sudah ada pekerjaan baru, jawabnya. Terpaksa Yoga berbohong agar bosnya itu percaya dan menerima ajuan resign dari Yoga. Oh begitu, ya sudah kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Terima kasih ya Yok. Maaf juga atas perilaku saya kepada kamu, ucap bosnya. Iya Pak, saya juga minta maaf kalau sering membuat kesalahan, jawab Yoga. Akhirnya setelah selesai disetujui oleh bosnya, Yoga dan bapaknya langsung pulang. Yoga tidak mengatakan semuanya yang telah dialami kepada bosnya karena takut nantinya dia tersinggung. Yoga juga berpamitan kepada Agun yang dulu menawarkan kerja hingga Yoga bekerja di perusahaan itu. Gun, aku pamit ya. Mulai sekarang aku sudah tidak lagi bekerja di sini. Terima kasih sudah menawarkan aku kerja di sini dan sampai aku kerja di sini, ucap Yoga. Loh, kenapa kamu resign tiba-tiba Yok? Tanya Agun. Tidak apa-apa Gun, aku udah ada kerjaan baru, jawabnya berbohong. Ya sudah, semoga kamu sukses selalu ya Yok, ucap Agun. Ya Gun, kamu juga semoga sukses dan lancar rezekinya, ucap Yoga. Namun Yoga juga tidak menceritakan semuanya kepada Agun. Akhirnya Yoga dan bapaknya pulang ke rumah. Sekarang Yoga di rumah saja, tidak bekerja. Setiap harinya Yoga membantu bapaknya memelihara kambing-kambing ternaknya. Setelah Yoga keluar dari perusahaan tersebut, setiap bulan sekali kabarnya selalu ada saja para karyawan yang mengalami kecelakaan. Baik kecelakaan di jalan atau kecelakaan saat bekerja. Sedangkan perusahaannya akhir-akhir ini diambang kebangkrutan. Maka dari itu, setiap bulannya selalu ada tumbal
untuk pesugihan Nyi Roro Kidul, pemilik perusahaan itu. Dulunya Pak Reno pemilik perusahaan itu bekerja sebagai sales kosmetik. Namun entah dari mana dia mendapat pesugihan itu. Pak Reno melakukan pesugihan itu karena ingin hidupnya jauh lebih baik dan tidak diremehkan oleh mertuanya. Dulu saat bekerja jadi sales kosmetik, Pak Reno selalu diremehkan dan dihina oleh mertuanya. Maka dari itu Pak Reno melakukan pesugihan. Dan sekarang Pak Reno bisa memiliki perusahaan kosmetik sendiri. Namun keluarga tidak ada yang tahu kalau Pak Reno sudah melakukan pesugihan. Bahkan istrinya saja tidak mengetahui akan hal itu. Setiap bulan di depan perusahaan itu selalu terjadi kecelakaan. Entah orang yang lewat di jalan raya depan perusahaannya atau juga karyawannya. Suatu ketika ada salah satu nenek-nenek tua sedang menyeberang jalan raya di depan perusahaan tersebut. Namun tiba-tiba saja nenek tua itu tersenggol oleh motor dan membuat nenek itu terjatuh. Saat terjatuh, nenek tua itu seketika terlindas oleh sebuah truk yang melaju kencang. Sepertinya truk tersebut tidak melihat kalau ada nenek yang terjatuh terkapar di jalanan. Ada juga waktu itu salah satu karyawan perusahaannya saat sedang bekerja. Karyawan itu tertimpa oleh mesin yang ada di atas, tiba-tiba jatuh ke bawah dan menimpa karyawan itu hingga tewas di tempat. Suatu ketika, Yoga mendapat kabar kalau Pak Reno, bos pemilik perusahaan kosmetik itu, mengalami kecelakaan mobil saat Pak Reno akan pergi meeting keluar kota. Mobil yang dikendarainya melaju cepat dan remnya blong, sehingga mobil Pak Reno menabrak sebuah truk yang ada di depannya. Setelah menabrak truk tersebut, Pak Reno membanting setir ke kiri dan mobilnya turun sampai ke sungai dan mobilnya seketika meledak di dalam sungai. Pak Reno meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Setelah meninggalnya Pak Reno, perusahaan kosmetik itu akhirnya ditutup dan sudah tidak dioperasikan kembali dan perusahaan tersebut sekarang menjadi angker. Setiap bulannya masih saja terjadi kecelakaan di depan jalan raya perusahaan kosmetik tersebut. Yoga sangat bersyukur karena dia tidak dijadikan tumbal oleh bosnya itu. Kita bisa ambil sisi positifnya dan jangan pernah terjerumus ke dalam dunia yang menyangkut perjanjian dengan jin atau sejenisnya, karena itu membuat orang lain menderita serta tidak akan menjamin hidupnya aman-aman saja.